Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku semuanya, seorang muslim itu memiliki sebuah senjata. Senjata bagi seorang muslim itu adalah dengan doa-doa terbaik mereka. Dalam sebuah hadis jelaskan bahwasanya tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, jangan pernah kita menyia-nyiakan senjata yang telah Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim ini, yaitu harus kita maksimalkan setiap saat mungkin di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian dalam keadaan apapun kita harus tetap selalu berdoa. Kita juga bisa menggunakan amal ibadah kita atau amalan-amalan kita sebagai wasilah untuk berdoa. Misalnya setelah sholat wajib misalnya, kemudian di situ kita berdoa, atau setelah membaca Al-Quran, setelah itu kita berdoa dan lain sebagainya. Nah teman-teman semua, berdoa ini juga Allah sendiri yang perintahkan kepada kita. Ud'uni astajib lakum, gitu kan. Berdoalah maka niscaya akan aku kabulkan. Ya, karena memang berdoa ini adalah inti daripada kita beribadah. Kita bisa lihat dari sholatlah misalnya. Dalam bacaan-bacaan sholat itu sendiri, jika kita melihat maknanya ataupun artinya, itu banyak sekali di situ. Selain pujian kepada Allah, juga terdapat atau berisi tentang doa-doa, ya kan. Apalagi bacaan di antara dua sujud, gitu kan, diduduk di antara dua sujud, itu di situ isinya doa semua, teman-teman, ya. Kemudian doa ini juga sebenarnya menggambarkan diri kita, gitu, bahwasanya kita itu hanya seorang makhluk, kita itu hanya seorang manusia, nggak bisa apa-apa. Kita itu butuh sama Allah, gitu kan. Kita butuh, sehingga makanya kita berdoa kepadanya, kita mohon pertolongan, kita mohon petunjuk, kita mohon apapun itu, kita mintanya sama Allah. Disitulah letak ketidakberdayaan kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang mengharapkan agar diberikan yang terbaik oleh Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, ketika kita berdoa pun tidak semua doa kita itu mungkin akan dikabulkan oleh Allah. Tapi jangan buru-buru kita negative thinking, berprasangka buruk kepada Allah. Ketika kita berdoa tentang apapun itu misalnya, kemudian Allah kabulkan, berarti memang apa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik buat kita. Menurut Allah juga begitu, makanya doa kita itu dikabulkan. Tapi ketika kita berdoa tentang apapun itu misalnya, kemudian ternyata doa itu tidak dikabulkan, maka hal yang perlu kita bangun dalam hati kita adalah bahwasanya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu mungkin baik menurut pandangan kita, akan tetapi itu kurang baik menurut Allah, dan ada hal yang lebih baik lagi dari apa yang kita harapkan itu. Makanya Allah tidak kabulkan doa kita, tapi Allah pasti akan berikan yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, pengetahuan kita tidak sampai sejauh itu, tapi Allah yang Maha tahu, pasti tahu lah tentang masa depan. Nah, mungkin contohnya ada banyak lah. Mungkin kita kalau berdoa mungkin sering maksa, gitu ya. Contohnya mungkin ya Allah, jika memang si fulanah itu adalah jodohku, mohon ya Allah dekatkan, ya Allah mudahkan jalan kami untuk bisa bersama di atas ikatan yang Engkau ridhoi misalnya, gitu kan. Tapi jika memang fulanah ini bukan jodohku, maka tolong ya Allah jodohkan
Ini kan doa yang maksa gitu kan. Padahal ya boleh saja kita berharap kepada seseorang, kepada fulanah itu tadi supaya bisa menjadi pendamping kita misalnya. Tapi kan belum tentu juga dia jodoh kita gitu kan. Belum tentu juga dia yang terbaik buat kita. Allah yang lebih tahu yang terbaik buat kita. Jadi kalaupun kita doa, sebaiknya ya secara bijak aja gitu, supaya tidak terlalu kecewa sih sebenarnya itu. Takutnya kalau kita sudah terlalu berharap begitu, kemudian takdir yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kemudian kita nanti di situ akan kecewa. Jadi yang ditakutkan setelah kecewa nanti kita jadi menyalahkan Allah gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya ya kalau berdoa, kita berdoa dengan doa yang bijak lah kalau bisa ya. Jika memang dia ditakdirkan untuk bersama, mohon ya Allah dekatkan hati kami misalnya, mudahkan langkah kami untuk bisa bersatu dalam ikatan yang kau ridhoi. Tapi kalau memang dia bukan yang kau takdirkan buat saya, buat kami misalnya, mohon ya Allah lapangkan hati ini untuk bisa menerima takdir itu, dan mohon dekatkan kami dengan jodoh terbaik gitu. Jadi intinya kita punya sebuah senjata yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan doa. Maka jangan pernah kita sia-siakan senjata itu. Dalam kesempatan apapun, dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun, kita perbanyak doa kita. Karena memang kita lemah, manusia makhluk itu lemah, tidak mempunyai kekuatan apapun, tidak mempunyai daya apapun. Kita hanya bisa menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah. Maka kita minta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah, meminta perlindungan, pertolongan, bantuan, semuanya pokoknya dari Allah. Jangan meminta apapun itu kepada selain Allah, karena akan percuma dan justru malah akan membuat kita menjadi seorang yang menyekutukan Allah, karena tidak ada yang bisa mencelakakan kita ataupun memberi manfaat kita kecuali Allah. Jadi percuma kita minta kepada apapun itu selain Allah, tidak akan ada gunanya gitu ya teman-teman. Makanya jangan pernah kita bosan untuk berdoa, meminta kepada Allah. Kalau perlu kita benar-benar rendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah ketika kita meminta, dan berharap dan yakin bahwasanya doa kita ini pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ataupun jika cara pengabulannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi jangan pernah kecewa. Gitu ya teman-teman. Semoga hari-harinya selalu dalam bimbingan Allah, selalu istiqomah, dan semoga selalu semangat dalam mengarungi setiap kehidupan ini di jalan Allah. Cukup sekian untuk kesempatan kali ini sharingnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.